Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argani Abdul Faki dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mereview buku metode penelitian sejarah karya Watsino dan Endah Srihartati. Ini bukunya. Jadi pada buku ini bab satunya yaitu pendahuluan tentang pengertian sejarah dari kejadian menjadi sejarah, sejarah antara ilmu dan seni, metode sejarah, manfaat sejarah. Jadi pada bab satu ini dijelaskan tentang pengertian dari materi ini, pembukaan lah. Di sini adalah pendahuluan bab satu ya. Jadi pada subtema selanjutnya yaitu dari kejadian menjadi sejarah itu bagaimana sih sebuah peristiwa sejarah menjadi sebuah sejarah ya? Sebuah peristiwa yang menjadi sejarah itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan juga tentang perbedaan ilmu seni, yang mana ilmu seni itu menjelaskan tentang strategi, tentang politik negara juga, seni strategi perang. Nah, di situ mengapa sama dengan ilmu sejarah. Jadi itu dijelaskan bagaimana jadi penulis membuat dulu terlebih dahulu pengertian-pengertian ilmu sejarah dan perbedaan ilmu seninya di sini. Pada bab 1 ini juga dijelaskan bahwasannya sejarah itu adalah kajian peristiwa waktu yang kronologis dan bersifat absolut. Lalu pada subbab berikutnya metode sejarah dijelaskan tentang cara kerja ilmu sejarah, yaitu dari fenomena sejarah atau peristiwa, jejak sumber kritik atau tafsir yang menghasilkan fakta. Lalu dilanjutkan dengan analisis, eksplanasi, sintesis, historiografi. Dijelaskan bahwa metode sejarah adalah cara untuk mendapatkan sumber sejarah. Jadi pada bab selanjutnya yaitu manfaat sejarah, dijelaskan peristiwa masa lampau diangkat kembali melalui penelitian untuk melihat peristiwa itu untuk mengajari kebajikan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itulah yang ada pada bab 1 pendahuluan. Penulis memasukkan pengertian-pengertian awal terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan. Lalu pada bab 2-nya di sini adalah pembahasan, yaitu menggali sumber sejarah, yang subbabnya pemilihan topik, penelusuran sumber sejarah, heuristik, strategi menggali sumber sejarah menggunakan sumber lisan, menambah informasi dari informasi lain seperti audiovisual dan media online. Nah, di sini pada bab ini dijelaskan bagaimana cara untuk mencari sumber sejarah, tetapi kita sebagai pemula harus diarahkan dulu dari penulisnya, kita diarahkan memilih topik terlebih dahulu yang mau dibahas. Nah, pada subbab pertama kita disuruh memilih topik berdasarkan alasan untuk mengapa kita memilih topik itu. Seperti tidak ada informasi tentang topik yang ingin dibahas, maka boleh saja memilih topik itu untuk membahasnya. Lalu di sini dijelaskan, jika ingin mengangkat topik yang sudah lama dibahas, maka harus menyertakan apa alasan mengkaji ulang topik itu. Lalu pada subbab berikutnya yaitu penelusuri sumber sejarah. Di sini dijelaskan penelusuran sumber sejarah atau pengumpulan sumber sejarah dalam penelitian sejarah dikenal sebagai heuristik. Pada subbab ini dijelaskan tentang mengenal sumber sejarah dari sumber benda, tertulis dan lisan. Pada subbab dijelaskan tentang apa yang termasuk ke dalam sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Seperti bangunan perkakas dan senjata itu termasuk ke dalam sumber benda. Lalu yang termasuk ke dalam sumber tertulis itu berupa dokumen, surat menyurat dan informal, dan
surat informal dan surat formal. Dijelaskan bagaimana yang termasuk itu. Dan pada subbab berikutnya tentang menggunakan sumber lisan sebagai penulisan, yang di dalamnya penulis menjelaskan materi dibagi ke dalam 3 golongan: sejarah lisan, ingatan kolektif, dan tradisi lisan. Yaitu sejarah lisan yang tekniknya berupa wawancara kepada pelaku atau saksi dari sebuah peristiwa yang disebut dengan informan, yang boleh penulis dijelaskan bahwa sumber lisan merupakan sejarah sebagai pelengkap dari sumber tertulis. Penulis berkata bahwa sumber lisan tidak cocok sebagai penulisan sejarah kontemporer yang memiliki kesamaan zaman dengan penulis, yang datanya masih banyak dan mudah diakses. Beberapa pelaku sejarah juga masih hidup. Nah, pada subbab selanjutnya penulis memberitahu untuk menambahkan sumber lain seperti artefak audiovisual dan media online, seperti membuka sumber dari perpustakaan internasional via online. Jadi karena kemudahan internet sekarang ini, penulis menyarankan untuk membuka perpustakaan via online. Jadi sekarang kan sudah bisa, maka penulis memasukkan materi seperti itu di buku ini. Pada subbab berikutnya penulis menjelaskan membuat catatan dari sumber sejarah. Penulis memberitahu bahwa keharusan untuk penulis untuk menuliskan sumber tulisan mereka dalam karya tulis mereka. Nah, di sini maksudnya mengutip, maksudnya harus ada kutipan di situ, jangan menyamakan semua poin yang ada pada sumber bacaan mereka. Jadi dilarang menyamakan semua poin-poin, itu sama aja mencuri ya. Nah, itu merupakan hal tercela. Buatlah pengembangan dari sumber baca. Nah, di situ jadi itulah yang ditulis oleh penulis di buku ini. Nah, itu adalah isi dari bab 2. Jadi mungkin cukup sekian review buku, karena saya cuman mereview dari bab 1 dan bab 2. Jadi untuk kekurangannya dan kelebihannya pada buku ini, jadi di sini sudah juga tertulis sebenarnya ya apa keinginan penulis. Jadi selama ini telah banyak buku metode dan metodologi sejarah yang diterbitkan di Indonesia, akan tetapi buku-buku tersebut sebagian besar berbicara tentang tataran filosofis dan metodologis, dan hanya sedikit yang mengupas tentang aspek praktis dari penelitian sejarah. Padahal untuk para peneliti sejarah pemula, mahasiswa tingkat awal, dan penulis sejarah awam, segi-segi praktis dalam metode sejarah diperlukan. Sehubungan dengan hal itu, maka buku metode sejarah dari riset 3 penulisan ini dihadirkan di kalangan pembaca. Buku ini sesungguhnya revisi dari buku. Jadi ini adalah revisi. Yang revisi difokuskan pada aspek-aspek baru dalam penggalian sumber sejarah, yakni yang berbasis media digital. Sebagai sebuah buku pengantar, buku ini memang hanya menyajikan kulit saja dari suatu riset sejarah. Akan tetapi bagi peneliti pemula dan orang awam terhadap sejarah, buku ini cukup bermakna dan memahami apa sesungguhnya ilmu sejarah dan bagaimana masa lampau sampai ke tangan pembaca sejarah melalui langkah-langkah penelitian yang dilalui. Nah, jadi seperti itulah keinginan dari penulis yang merupakan kelebihannya. Jadi untuk pemula-pemula atau mahasiswa sangat cocok untuk buku ini. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu hasil karya tulis yang ada di dalam buku kebanyakan merupakan hasil karya buku lain seperti metodologi sejarah. Jadi ya wajar lah ya, karena harus ada dasar membuat ilmu itu. Nah, di sini metodologi sejarah karya Kunto Wijoyo dan milik Nugroho Noto Susanto itu banyak juga di sini.
Mungkin itu saja hasil review dari buku Metode Penelitian Sejarah karya Wasino Endah Sri Hartati. Dari saya sekian, terima kasih. Bila banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.